Halo semuanya, kali ini kita mau naik kapal Ciremai jurusan Jayapura Sorong. Jadi berangkat dari Jayapura, nanti aku turun di Sorong. Kira-kira seperti apa perjalanannya? Ikuti aja, yuk. Ini sudah di Bandara Jayapuranya. Jadi kalau misalnya kita udah beli tiket online, nanti di bandara itu kita tukarkan dengan tiket untuk boardingnya gitu. Jadi jangan lupa untuk tukarkan tiket pada saat sudah di pelabuhan, bukan bandara, sorry. Nah, di sini teman-teman lihat kan ada kapal kecil tuh di sampingnya kapal besar, kapal Ciremai itu. Ini kan dia baru mau sandar di Pelabuhan Jayapura. Nah, kapal kecil itu fungsinya untuk mendorong si kapal besar ini supaya bisa sandar tepat di pelabuhannya. Jadi bukan cuma kapal Ciremai, tapi semua kapal besar kalau misalnya mau sandar itu akan dibantuin oleh kapal-kapal kecil. Dan itu kapal kecilnya cuma satu. Wih, hebat ya, kecil-kecil tapi kuat. Daripada lama-lama lagi, mendingan kita tur kapal dulu. Kapal Ciremai ini dibandingkan dengan kapal Labobar, kalau misalnya teman-teman nonton video aku sebelumnya, itu kan aku naik kapal Labobar jurusan Surabaya Jayapura. Nah, kalau ini Jayapura ke Sorongnya aku naik Ciremai, dan itu lebih kecil gitu ya. Jadi di sini kita nanti akan tur kapal dan juga dalamnya itu agak beda. Yang bagian ini sudah pasti ini bagian luarnya kapal, di mana kita bisa duduk-duduk di sini sambil menikmati pemandangan laut, dan juga biasanya orang-orang suka duduk-duduk aja, kadang minum kopi, minum teh, atau makan pop mie. Nah, sekedar informasi, di sini harga tehnya itu satu gelas 15.000, kalau kopi 20.000. Terus kalau pop mie itu 20.000 juga. Jadi kalau teman-teman mau hemat, mending bawa pop mie sendiri, nanti ambil air panas sendiri di dapur. Jadi itu kan kalau nggak salah satu pop mie 5.000 udah paling ini ya, rata-rata ya 5.000-an. Kok jadi ngomongin harga pop mie gitu. Mending kalau disponsorin, ya nggak guys. Jadi gitu. Jadi di sini, nah bagian dalamnya seperti ini. Di lantai-lantainya ini biasanya yang tidak dapat tempat tidur gitu. Jadi mereka bisa tiduran di sini dan itu dikasih kasur. Kasurnya itu gratis. Jadi kalau teman-teman naik kapal terus ada yang jual kasur, itu jangan mau karena ini adalah fasilitas yang gratis. Walaupun mungkin tidak dapat tempat tidur, tapi paling nggak dapat kasur. Seperti yang teman-teman lihat ini yang di jalan-jalan yang di lantai-lantai ini memang udah kehabisan tempat tidur. Jadi mereka bisa beli yang kelas ekonomi yang non-seat. Jadi mereka nanti tidur di lorong-lorong seperti ini dan dapat kasur begitu. Ini yang teman-teman lihat ada yang tidak dapat kasur. Sebenarnya tuh aku nggak ngerti kenapa mereka nggak dapat kasur, karena kan itu semua diumumin gitu, supaya mereka ngambil kasur, bawa tiket, tunjukin tiket, terus ambil kasur gitu. Jadi kemungkinan, aku juga nggak tahu, kemungkinan yang tidak dapat kasur ini memang mereka mungkin bawa alas sendiri dan nggak mau ngantri ngambil kasur atau bagaimana. Tapi setahu saya itu kasurnya gratis ya yang di kapal ini, jadi tidak ada alasan kalau misalnya ada yang nggak dapat kasur gitu. Sudah pasti dapat, tapi kemungkinannya yang pertama itu mereka nggak mau ambil,
Yang kedua mereka nggak tahu, tapi kalau alasan yang nggak tahu itu sudah diumumin berkali-kali untuk ngambil kasur dan itu gratis. Nih kantinnya, kalau mau makan di sini boleh. Kita lewat sana. Di kapal ini ada yang jualan ya. Misalnya teman-teman mau makan, di situ ada warung nasi, ya semacam kantin lah gitu ya. Jadi warung nasinya ini bisa kita makan di warung nasinya, dan juga pegawai warungnya itu biasanya ada juga yang keliling untuk menjajakan jualan mereka. Ada nasi, ada pop mie gitu. Jadi terserah mau makan apa. Dan di sini seperti yang teman-teman lihat juga ada yang jual roti gitu ya. Nah, ini adalah tempat untuk hiburan. Jadi di sini bisa nonton bioskop, bisa juga untuk main game, main PS di sini ya. Dan itu bayar. Kalau nggak salah filmnya itu satu film 10.000 atau 20.000 gitu. Nggak inget berapa itu harganya. Tapi yang jelas sekitar segitu harganya kalau misalnya menonton film. Ini tempat tidur yang kelas ekonomi yang dapat tempat tidur. Jadi kira-kira tempatnya seperti ini. Di atasnya itu ada kayak rak-rak, itu untuk naro tas gitu. Jadi bisa juga taruh di atas kepala kalau misalnya nggak muat di atas. Dan juga untuk colokannya itu ada di atas kepala juga. Itu yang pas di atas raknya juga itu ada colokan. Misalnya teman-teman mau cas HP, mau colokin kipas mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bawa kipas, ada juga loh yang nyewain kipas di atasnya, di atas kapal. Tapi kalau misalnya malam sih itu dingin ya, karena kan ada AC-nya gitu ya. Dan ini udah ngantuk sekali gitu, jadi enaknya itu kayaknya mandi langsung. Nah di sini juga ada kamar mandinya. Udah pasti dong ada kamar mandinya, ada showernya, dan itu dipisah cewek dan cowok. Dan ya itu sih nggak usah diinformasikan, pasti udah tau lah ya teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah itu samping kiri kanan kita nggak tahu apakah cewek apakah cowok gitu, jadi tetap harus berhati-hati, harus bisa jaga diri, jaga barang gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman sudah percaya dengan samping tempat tidur gitu sesama penumpang, itu bisa dipercayakan untuk jaga barang. Tapi saran aku jangan dipercaya, karena kita nggak tahu, memang dia mungkin baik tapi kita nggak tahu niatnya bagaimana. Jadi kalau aku waktu naik ini karena sendiri, aku titip di bagian informasi gitu, atau di bagian ruangannya security, barang-barang seperti misalnya yang bawa laptop, bawa barang-barang berharga seperti mungkin punya emas, punya uang gitu, itu semua boleh dititip di bagian informasi gitu ya. Nanti boleh diambil pada saat turun. Kita makan dulu. Ini menu siangnya kapal Ciremai. Tadi pagi nggak sempat di shoot ya. Tadi pagi terlalu ceplok. Terus siang ini ayam sama sosis. Menunya mirip kayak labober juga ya. Mungkin karena apa semua kapal pel ini memang diseragamkan menunya. Karena mirip gitu persis. Nih ada ayam. Ayamnya digoreng gitu. Digoreng, terus ada ini sosis, sayur kacang panjang.
Buat informasi juga untuk teman-teman, jadi kapal ini tuh, kapal Ciremai ini bisa mengangkut kendaraan gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin punya kendaraan untuk dibawa ke kota yang lain, terus naik kapal ini itu bisa ya. Bisa untuk disewakan juga mobilnya. Itu sih informasi yang aku dapat. Dan sekarang waktunya untuk mandi dulu guys. Kita mandi segar-segar dulu terus istirahat. Lalu kalau misalnya udah santai bisa naik lagi ke atas di luar kapalnya ini untuk menikmati pemandangan laut dengan penumpang-penumpang yang lainnya. Di sini aku mau berbagi tips nih buat teman-teman yang mungkin perjalanannya jauh, misalnya dari mana berangkatnya terus turunnya lama. Nah itu biar nggak bete itu mampir aja di setiap pelabuhan gitu. Asalkan barangnya dijaga, asalkan barangnya bisa dititip ke security atau diinformasi atau juga ada teman-teman yang jagain. Nah, itu aku kalau aku nih ya, aku akalin dengan turun di pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi oleh kapal itu. Walaupun itu hanya sekitar pelabuhan aja gitu, nggak harus yang jalan jauh gitu. Yang penting bisa menghirup udara segar, turun ke pelabuhan. Kalau misalnya di situ ada yang jualan, paling nggak bisa jajan gitu. Jajan makanan-makanan khas di situ gitu. Kayak misalnya dari Jayapura ke Sorong itu kan ngelewatin kayak biak gitu ya, Manokwari gitu. Nah itu bisa untuk turun gitu. Jadi misalnya teman-teman punya teman juga kenalan di kapal itu lebih bagus lagi karena nanti ada temannya untuk turun gitu, untuk ngobrol gitu. Jadi kalau di kapal ya jangan juga cuman diem aja nggak mau ngobrol sama orang. Nah paling nggak kan kalau misalnya ngobrol sama orang nanti dapat kenalan, bisa main bareng untuk turun ke pelabuhan gitu ya. Terus kalau memang misalnya enggak males gitu ya, males untuk ngobrol sama orang, ya udah bisa juga berdiri aja di depannya kapal untuk ngelihat penumpang turun, melihat keramaian, bagaimana orang tuh turun dari kapal, naik ke kapal gitu, bagaimana kesibukannya gitu ya. Itu juga adalah salah satu pemandangan yang menurut aku bisa jadi hal yang menarik gitu untuk diperhatikan gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman ini yang masih jarang untuk naik kapal gitu ya, itu merupakan tontonan yang kayaknya tontonan yang baru gitu, yang jarang dilihat gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang udah sering naik kapal juga, menurutku setiap pelabuhan itu mempunyai kegiatan dan keunikan yang beda-beda gitu. Bagaimana tipe-tipe penumpangnya pada saat naik, bagaimana lokasi pelabuhannya gitu, itu pasti akan beda-beda di setiap pelabuhan gitu. Dan juga tipe-tipe atau jenis-jenis kapal apa aja yang sandar di sekitar pelabuhan itu juga kan tergantung dari besar kecilnya pelabuhan gitu. Jadi menurut aku nggak ada ruginya kalau misalnya kita turun sejenak untuk menikmati suasana pemandangan pelabuhan yang kita lewatin begitu. Maksudnya yang kapalnya lewatin ya. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman, bagaimana perjalanan aku dari Jayapura ke Sorong. Bagaimana suasana di dalam kapal, terutama ini adalah kapal Ciremai. Kemarin itu kan Labobar ya, aku jelasin tentang Labobar, sekarang Ciremai. Nanti dari Sorong ke Surabaya nanti juga aku akan bagikan mengenai kapal yang lain lagi. Jadi ini kita akan naik kapal yang berbeda-beda di setiap jurusannya begitu. Jadi biar kita tahu nih perbandingannya gitu ya. Dan video selanjutnya juga nanti aku akan bagikan perjalanan aku ke Raja Ampat. Bagaimana nanti? Silahkan ditunggu aja video berikutnya. Dadah.